Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 8 Safar 1446 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kita pada kesempatan kali ini membaca bab yang baru, bab yang ke-36. Penulis Fadilat Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, penulis kitab Tauhid, mengatakan babu majaa fir riya, bab tentang riya. Dan maksud dari bab ini, nanti kita bahas apa maksudnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, ai minan nahi wa tahdhir. Maksudnya adalah larangan dan peringatan keras dari melakukan riya. Qala al-hafidhu huwa mushtaqun min ar-ru'yah. Riya, kata ar-riya diambil dari kata ar-ru'yah, yaitu yang artinya penglihatan. Wal muradu bihi idharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmaduna sahibaha. Dan riya adalah memperlihatkan ibadah dengan maksud dilihat manusia dan akhirnya mereka memuji pelaku ibadah tersebut. Itulah pengertian dari riya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, izharul ibadah, memperlihatkan ibadah, liqasdi ru'yatin nasi laha, untuk maksud penglihatan manusia terhadap ibadah tersebut, dan fayahmaduna sahibaha, kemudian orang-orang manusia memuji
pelaku dari ibadah tersebut. Jadi di situ ada dua, memperlihatkan ibadah, kemudian agar dipuji. Memperlihatkan ibadah agar dipuji. Nah, wal farqu bainahu wa bain as-sum'ah anna ar-riya'a lima yara min al-'amali lima yura min al-'amal kas-shalah was-sum'ah lima yusma'u kal-qira'ah wal wa'dhi wa adz-dzikri. Dan perbedaan antara riya dengan sum'ah. Jadi ada istilah lain yaitu sum'ah. Ya, ada istilah lain yaitu sum'ah. Perbedaan antara riya dengan sum'ah, kalau riya adalah untuk sesuatu yang diperlihatkan dari amal. Untuk sesuatu yang diperlihatkan dari amal. Yaitu seperti sholat. Sedangkan sum'ah adalah untuk sesuatu yang didengar dari amal. Seperti bacaan Al-Quran, nasihat, zikir. Wa yadkhulu fi dzalika at-tahadduts bima 'amila. Dan termasuk di dalamnya adalah menceritakan apa yang sudah dia amalkan. Menceritakan apa yang sudah dia amalkan. Nah, kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil. Dalil yang pertama yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Sebelum saya sebutkan dalil, maka saya ingin menegaskan lagi bahwa di dalam bab tentang riya ini makna bab adalah menjelaskan hukum riya dan hukumnya adalah haram. Dan hubungan bab dengan tauhid menunjukkan contoh perbuatan syirik asghar yaitu riya. Menyebutkan contoh perbuatan syirik asghar yaitu riya. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan, riya adalah seseorang memperlihatkan amal di hadapan manusia sehingga mereka memujinya. Dan riya dibagi menjadi dua. Yang pertama, riya pada pokok keimanan. Riya pada pokok keimanan. Dengan seseorang memperlihatkan keislamannya, tetapi menyembunyikan kekufurannya di dalam qalbunya. Ya, dia memperlihatkan keislamannya melalui lisannya, tapi dia menyembunyikan kekufurannya di dalam qalbunya. Maka ini adalah riya yang berbentuk syirik akbar dan mengeluarkan dari Islam. Dan itulah orang-orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, riya pada sebuah amal ibadah. Maka ini adalah syirik asghar dan tidak mengeluarkan dari agama Islam. Dan yang dimaksud dalam bab yang ke-36 ini adalah riya yang merupakan perbuatan syirik asghar. Tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Nah, lalu penulis membawakan dalil yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Wa qaulullahi ta'ala qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku, dan bahwasanya Tuhan kalian adalah satu Tuhan yang diibadahi. Maka siapa yang berharap bertemu dengan Allah Rabb-nya, hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh dan tidak mensyirikkan Rabb-nya dalam beribadah kepada seorang pun. Tidak mensyirikkan Rabb-nya dalam beribadah kepada seorang pun. Taib. Penulis mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku
dan bahwasanya Tuhan kalian yang paling berhak diibadahi adalah satu. Ai laisa li minar rububiyyah wala minal uluhiyyah fi syai'. Maksudnya adalah tidak ada yang aku miliki dari kekuasaan dan dari ibadah sedikit pun. Bal dzalika kulluhu lillahi wahdahu la syarika. Akan tetapi itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Auhahu ilayya, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku. Faman kana yarju liqa'a rabbih ay yakhafuhu, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maksudnya takut bertemu dengan Allah, falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh dan tidak mensyirikkan dengan ibadahnya kepada seorang pun saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qauluhu ahadan nakirah fi siyaqin nahi ta'um. Ucapan ahadan pada ayat tadi, wala yusyriku bi ibadati rabbih ahadan, dan janganlah ia mensyirikkan beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Ini adalah kata nakirah, kata yang belum ditentukan siapanya. Dalam redaksi larangan, maka artinya adalah umum. Wahadal umum yatanawal anbiya wal malaikah was salihin wal awliya wa ghairahum. Dan keumuman ini masuk ke dalamnya adalah para nabi, para malaikat, orang-orang saleh, para wali, dan selain mereka. Nah, kemudian qala Syekhul Islami rahimahullah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Amma al-liqa faqad fassarahu ta'ifatun min as-salaf wal khalaf bima yatadammanu al-mu'ayanah." Adapun pertemuan, yang dimaksud dengan pertemuan di sini, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf dan juga ulama-ulama belakangan bahwa itu maksudnya adalah mengandung langsung melihat. Qalu liqa Allah yatadammanu ru'yata subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah. Wa dzakara al-adillah 'ala dzalik. Yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah maksudnya mengandung untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil akan hal tersebut. Nah, itulah tadi. Kita lanjut. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fil ayah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata dalam ayat ini, ay kama anna Allah wahidun la ilaha siwahu, fakadzalika yanbaghi an takuna ibadatu lahu wahdahu la syarik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula hendaknya siogianya ibadah itu hanya untuk Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. Amal saleh adalah pengertiannya yang murni dari riya dan yang terlepas, yang murni dari riya dan terikat dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi pengertian ibadah, amal saleh adalah beribadah yang murni, terlepas dari riya dan terikat dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Nah, kemudian kita lanjutkan. Lalu penulis berkata, wa fil ayati dalilun ala anna asla ad-din alladhi ba'atha Allah bihi rusulah wal mursalin qablahu huwa ifradullah ta'ala bi anwa'il ibadah. Di dalam ayat tadi, yaitu ayatnya berbunyi innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa asladdin, pokok dari agama, alladzi ba'atsallahu bihi rusulah, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengannya dan juga rasul-rasul sebelumnya, wa ifraduhu ta'ala bi anwa'il ibadah. Pokok inti agama adalah mengesahkan Allah dengan berbagai macam ibadah. Ibadah apapun yang kita kerjakan, maka diniatkan hanya untuk Allah, diniatkan hanya untuk mendapat ridho Allah, diniatkan hanya untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami beri wahyu kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Nah, surat Al-Anbiya ayat 25. Nah, ini menunjukkan bahwa pokok dan inti agama yang mana para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus untuk mendakwakannya adalah ifradullah ta'ala bi anwa'il ibadah. Mengesahkan Allah di dalam segala macam aktivitas ibadah. Nah, wal mukhalifu li hadzal asl min al ummati aqsam. Dan yang menyelisihi akan inti agama dari umat ini ada berbagai macam kelompok yang menyelisihi. Imam taghut yunazi Allah fi rububiyyati wa ilahiyyati. Baik itu taghut yang menentang Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam rububiyahnya ataupun ilahiyah, di dalam kekuasaannya ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu. Wa yad'u an-nas ila ibadatih, dan mengajak manusia kepada beribadah kepada dirinya. Nah, ini yang pertama, yaitu taghut, sembahan selain Allah yang menandingi atau menentang Allah Subhanahu wa taala dari dalam kekuasaannya dan dalam peribadatan kepada Allah. Dan ia mengajak orang-orang untuk beribadah kepadanya. Au taghutun yad'u an-nasa ila ibadatil awthan. Atau taghut yang mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada awthan. Beribadah kepada berhala-berhala. Au musyrikun yad'u ghaira Allah wa yataqarrabu ilaihi bi anwa'il ibadah aw ba'dha. Atau seorang musyrik berdoa kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat yang bersamaan dengan berbagai macam ibadah atau yang sebagian dari ibadah. Au syakin fit tauhid, atau orang ini ragu-ragu di dalam perkara tauhid. Ahu haq am yajuz an yuj'ala lillahi syarikun fi ibadah. Apakah itu benar atau boleh untuk dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syarik di dalam ibadahnya? Au jahil ya'taqidu anna syirka dinun yuqarrib ila Allah. Anna syirka dinun yaqrubu ila Allah, bahwa kesyirikan adalah agama yang mendekatkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa al-ghalib ala aktsaril awam. Dan inilah yang kebanyakan terjadi pada masyarakat umum. Li jahlihim wa taqlidihim
wa qillati adabihim. Karena kebodohan mereka, fanatisme mereka terhadap orang-orang sebelum mereka. Lama shtaddat ghurbatud din wa nusiya al-ilm bidunil mursalin. Ketika sudah terasa asing orang yang mengerjakan agama dan ilmu sudah dilupakan dengan ilmu yang berasal dari agama para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, itu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis sebelum membawakan yang dalil yang ketiga, maka kita ingin ringkas bahwa di dalil yang kedua ini, surat Al-Kahfi ayat 110, penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada manusia bahwa beliau adalah manusia seperti manusia lainnya. Seperti manusia pada umumnya. Cuma beliau diberi wahyu dan harus bertanggung jawab kepada dan harus disampaikan kepada manusia yang bertauhid bahwa Tuhan yang paling berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik asghar, yaitu riya. Karena di dalam ayat disebutkan tentang manusia berarti tidak memiliki rububiyah. Berarti tidak memiliki rububiyah atau kekuasaan dan uluhiyah. Oleh karenanya tidak ada yang riya di dalam kepada manusia ataupun beramal. Maka hal itu tidak bermanfaat. Di dalam ayat disebutkan tentang tauhid, bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Maka riya bertentangan dengan tauhid karena menginginkan pujian dari selain Allah. Dan serta di dalam ayat ini disebutkan agar beramal saleh, dan amal saleh syaratnya keikhlasan, sedangkan riya bertentangan dengan keikhlasan. Nah, lalu penulis membawakan dalil yang ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Allah Ta'ala ana aghna 'anil syuraka'i syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i ani syirik. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, dia mensyirikkan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan amalannya. Aku tinggalkan dia dan amalannya. Nah, wa li Ibnu Majah fa ana minhu bari wa huwa alladhi asyrak. Sedangkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan Rasulullah SAW bersabda, aku berlepas diri darinya, dan ia termasuk orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tibi rahimahullah berkata, taraktuhu yajuz an yarja' ila al-amal. Aku tinggalkan dia agar dia bisa boleh untuk kembali beramal. Qala Ibnu Rajab rahimahullah wa alam anna al-amala li ghairillah aqsam. Ketahuilah bahwa beramal untuk selain Allah itu bermacam-macam. Fataratan yakunu riya'an mahdhan kahalil munafiqin. Kadang riya'nya itu benar-benar murni, seperti orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah berfirman, "Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Jika mereka bangun mendirikan salat,
Mereka bangun dalam keadaan malas. Mereka riak terhadap manusia dan tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. وهذا الرياء المحض لا يكاد يستر المؤمن في فرض الصلاة والصيام. Dan riya yang murni seperti ini, ya benar-benar riya, jarang sekali keluar dari seorang beriman di dalam kewajibannya dan juga di dalam kewajiban salat dan puasanya. Waqad yasduru fi sadaqah aw al-hajj aw al-wajib aw ghairihima min al-a'mal adh-dhahirah. Dan terkadang seseorang bersedekah atau haji wajib atau yang selainnya tidak bisa tidak, karena itu adalah amalan-amalan lahiriah. Aw allati yata'adda naf'aha, atau mengalir kepada orang manfaatnya. Fa innal ikhlasa fiha ajiz. Sesungguhnya ikhlas di dalamnya itu agar dapat ikhlas ajiz, sangat jarang dan mulia. Wa hadzal amal la yashukku muslimun annahu hadir. Dan amalan seperti ini seorang muslim tidak ragu bahwasanya amalannya itu terhapus pahalanya. Wa anna sahibahu yastahiqqul muqta minallahi wal 'uqubah. Dan siapa yang melakukannya maka dia mendapatkan murka dari Allah dan dari hukuman dari manusia. Wa taratan yakunu 'amal lillah wa yusyarikuhu riya. Ada yang beramal lillah kemudian dia memakluminya. Fa inna syarikahu min aslihi fa nusus sahih tadullu al butlan. Fa in syarakahu min aslihi. Kalau dia riya dari intinya, dasarnya, maka dalil-dalil yang sahih menunjukkan kepada kebatilan amal tersebut. Menunjukkan kepada kebatilan amal tersebut. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini dulu. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.